Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumasu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 102. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa pada chapter sebelumnya kita sudah diperlihatkan bagaimana Loki mulai ngerusuh di ronde 11 ini dengan cloningan Thor, Herakles, dan Odin yang jumlahnya sangat banyak. Simo Haya awalnya kelihatan terpojok, tapi dengan teknik Ilmatarnya, Simo sukses nge-wipe out hampir semua cloningan Loki hanya dengan satu serangan brutal. Gak cuma itu, ternyata peluru yang dipakai Simo tersebut juga berasal dari organ tubuhnya sendiri berkat teknik Volund milik Ragriz, yaitu kontrak malaikat maut. Sehingga peluru itu bisa ngelukai para dewa yang tidak hanya melukai, peluru tersebut juga memiliki kekuatan spesialnya sendiri. Di akhir kita pun diperlihatkan kalau Simo rela mengorbankan hatinya buat bikin peluru baru, nunjukin betapa berat harga yang harus dia bayar untuk setiap tembakan yang ia lepaskan. Di satu sisi Simo jadi OP banget, tapi di sisi lain efek samping dari kekuatannya makin menggerogoti nyawanya. Sementara Loki sendiri seharusnya masih memiliki trik-trik lain yang belum ia keluarkan. Dan tentu saja hal ini membuat pertarungan mereka makin seru dan gak ketebak kedepannya akan seperti apa. Oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Tempat yang Paling Indah. Panel pertama sendiri dibuka dengan memperlihatkan masa lalu dari Simo Haya. Pada tanggal 30 November 1939, Uni Soviet tiba-tiba melancarkan invasi ke Finlandia. 1 juta tentara Soviet menyerbu negara tersebut. Sementara di sisi Finlandia, mereka hanya memiliki prajurit yang berjumlah kurang lebih 250.000 orang. Itu pun bercampur dengan para petani, pemburu, dan lain-lain. Yang mana invasi ini sendiri kemudian disebut sebagai Perang Musim Dingin. Pada saat itu suatu ketika, 4.000 tentara Soviet menyerang salah satu garis pertahanan Finlandia, lebih tepatnya di Sungai Kola. Kekalahan seharusnya hanya tinggal masalah waktu saja bagi tentara Finlandia. Namun pada momen tersebut ada satu kejadian yang merubah momentum perang, yaitu terbunuhnya satu persatu tentara Soviet oleh seorang sniper yang tak diketahui tempatnya sampai akhir. Dan tentu saja orang yang menyebabkan kejadian tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Simo Haya. Meskipun dengan suhu minus 40 derajat Celcius dan tanpa menggunakan scope, Simo terus berhitung tanpa henti untuk setiap target yang ia berhasil lumpuhkan. 1 peluru sama dengan 1 orang. 1 tarikan pelatuk sama dengan 1 kematian. Tingkat keberhasilannya adalah 100%. Akhirnya tak lama kemudian tentara Soviet yang melihat jumlah mereka terus berkurang tanpa menemukan siapa pelakunya, mereka pun mulai panik dan ketakutan. Dan akhirnya 4.000 tentara Soviet itu pun sukses dipukul mundur oleh 1 orang saja. Lalu selanjutnya pada malam harinya, setelah kesuksesan besar pasukan mereka yang memukul mundur tentara Soviet, mereka pun berpesta. Mereka semua bersyukur dan berterima kasih pada Simo. Pada titik ini, Simo Haya sukses menjadi pahlawan perang yang secara signifikan teladannya juga meningkatkan semangat juang tentara yang lain. Namun anehnya, pada saat pesta kemenangan tersebut, Simo tidak ada di sana. Ia disebutkan tidur duluan di dalam tendanya. Yang sebenarnya, alih-alih tidur, Simo Haya justru mengalami trauma yang sangat berat atas pembantaian yang ia lakukan sebelumnya. Disebutkan sejak ia menembak mati orang pertama, tidak ada satu malam pun Simo bisa tidur nyenyak. Setiap kali Simo menarik pelatuknya, setiap kali pelurunya menembus dan menghukum tentara musuh, Simo Haya juga merasakan sakitnya. Sakit akan penderitaan orang-orang yang ia tembak, juga beban mental yang ia tanggung dengan melihat langsung kematian mereka. Seperti yang Mimin katakan pada chapter lalu, sebagai warga negara, mungkin tindakan Simo ini sangat terpuji dan bahkan diakui sebagai pahlawan. Tapi sebagai sesama manusia, itu lain cerita. Lalu singkat cerita, 1 tahun telah berlalu, 1 minggu sebelum berakhirnya Perang Musim Dingin, lebih tepatnya pada 6 Maret 1940.
Hitungan Simo masih terus berlanjut hingga angka 541. Sampai akhirnya orang terakhir yang Simo tembak, yaitu orang ke-542, pada momen kematiannya ia tak sengaja menarik pelatuk senjatanya yang kebetulan juga seolah-olah itu merupakan lelucon dari dewa. Tembakan random tersebut sukses mengenai rahang Simohaya. Yang mana menariknya, di tengah rasa sakit tak tertahankan, meskipun Simo sendiri merasa tak layak untuk dimaafkan, namun ia juga merasakan keselamatan di tengah rasa sakitnya itu. Karena bagi Simo, rasa sakit tersebut merupakan sedikit bentuk dari penebusan dosanya. Dan ya, singkat cerita, perang pun berakhir. Simohaya juga resmi pensiun dan diakui sebagai sniper terkuat dalam sejarah manusia, juga merupakan pria paling baik hati. Ya, itu semua berdasarkan manga Sumatsu no Valkyrie. Oke, berikutnya kembali pada timeline pertarungan. Di sini Simo pun kembali menukar hatinya menjadi sebuah peluru. Jiwa Ragri sendiri terlihat semakin retak. Namun yang menarik, dirinya juga berkata kalau semua ini sudah selesai. Di sisi lain, Loki juga menyadari kalau saat ini Simo sedang membidiknya dari suatu tempat. Dan ya, tanpa basa-basi, Simo pun kembali menembakkan peluru anti dewa miliknya. Sang angsa penembus surga pun meluncur. Simo langsung terlempar akibat recoil dari tembakannya tersebut, menunjukkan betapa keras dan kencangnya tembakan peluru ini. Sementara di sisi lain, dengan indranya yang sangat tajam, Loki bisa mengikuti gerakan peluru tersebut dan keluar dengan sengaja untuk mencari posisi Simo dari arah tembakannya. Yang mana di saat yang sama, Loki juga membuat kloningan dewanya untuk menahan tembakan peluru tersebut. Pada momen ini, Loki berhasil menemukan posisi Simo dari lintasan pelurunya. Akan tetapi, 3 kloningan dewa yang menghadang peluru tersebut juga langsung musnah saking kuatnya tembakan milik Simohaya ini. Di sini Loki pun mengeluarkan sebuah pertahanan yang bernama Skull Barrier. Namun sayangnya Loki salah perhitungan. Tembakan Ilmatar milik Simo jauh lebih kuat daripada yang ia duga. Dan ya, peluru penembus surga itu pun sukses menghancurkan barrier Skull milik Loki. Dan headshot, kepala Loki pun langsung pecah. Yap, chapter ini pun ditutup dengan Simohaya yang kembali berhitung sudah 2 peluru yang ia keluarkan dan target berhasil dimusnahkan. Tapi di akhir, sedikit pembahasan dari Mimin. Tentu pertanyaan pertamanya, apakah Loki beneran sudah mati? Jawabannya, jika melihat dari pola pertarungan sejauh ini, rasanya Loki belum mati. Karena flashback Loki pun belum ditunjukkan. Apalagi karakter sekelas Loki yang dari chapter awal saja sudah ditunjukkan sepak terjangnya. Bahkan kita hingga diberikan plot kalau cinta Loki ditolak oleh Brunhild. Rasanya karakter Loki tak akan berakhir begitu saja. Tapi tentu jika Loki bisa selamat dari serangan ini, sudah pasti itu artinya Loki masih memiliki beberapa trik yang belum diperlihatkan. Jawaban gampangnya sih bisa saja yang kena tembak tadi adalah cloning dari Loki. Tapi yang membuat Mimin bertanya-tanya, apakah sebuah cloning bisa mengeluarkan sebuah teknik pertahanan sendiri macam Skull Barrier? Jika iya, maka teknik cloning si Loki ini memang cukup berbahaya dan masih memiliki segudang rahasia. Lalu selanjutnya terkait kemampuan Simohaya, sesuai dugaan Mimin ternyata kemampuan pelurunya memiliki efek yang berbeda-beda. Jika peluru sebelumnya yang diciptakan dari ginjal Simo memiliki efek area seperti shotgun, pada peluru kedua ini yang tercipta dari hatinya, peluru tersebut memiliki kemampuan untuk menembus segalanya. Yang menjadi pertanyaan bagi Mimin adalah, apakah setiap organ yang dikorbankan oleh Simo ini memiliki efek yang berbeda-beda terhadap pelurunya, atau efek-efek tersebut akan tercipta sesuai kehendak Simo, terlepas dari organ apa yang ia korbankan. Lalu kembali lagi pada momen saat ini, jika Loki memang berhasil selamat, sudah jelas itu artinya Simo harus mengorbankan organ dalamnya lagi untuk membuat peluru baru. Yang tentu itu pasti akan terus semakin membahayakan dirinya. Tidak hanya bertarung dengan Loki, Simo juga berpacu waktu dengan kekuatan volunya sendiri. Semakin lama pertarungan berjalan, bukanlah hal yang bagus untuk Simohaya.
Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.